Jadi lebih dari 67.100 jiwa, dengan hampir 170.000 lainnya terluka sejak konflik antara Hamas dan Israel terjadi 7 Oktober 2023 lalu. Selain korban yang berserangan Israel, kehancuran masif kini terlihat di seluruh wilayah Gaza, seperti di kawasan permukiman Sheikh Radwan. Sebuah konflik yang tidak hanya memperebutkan tanah, tetapi juga membawa luka, sejarah, keyakinan, dan kepentingan. Israel dan Palestina menjadi salah satu sebuah konflik yang paling banyak dibicarakan di dunia. Namun, di balik perdebatan tentang wilayah dan politik, ada pula manusia yang merasakan langsung dampaknya. Ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Ada masyarakat yang hidup dengan ketidakpastian. Dan juga ada generasi muda yang tumbuh dan berkembang di tengah konflik yang panjang. Tentu saja ini bukanlah masalah biasa. Kita bisa melihat sudut mana yang benar dan sudut mana yang salah. Di balik semua itu tentunya ada makna yang terkandung dalam sejarahnya, ada pula kepentingan politik, serta ada pula faktor identitas yang membuat masalah ini semakin kompleks. Hari ini kita tidak berbicara siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hari ini kita akan menggali dari berbagai sudut pandang dan mengkaji lebih dalam. Apakah konflik ini lebih berpangku pada moral dan kemanusiaan atau pada kepentingan dan kekuasaan? Kita akan kupas tuntas dalam podcast ini. Halo pemirsa pencinta podcast, kembali lagi bersama saya Devi sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi podcast kali ini. Dan saya di sini dikelilingi oleh orang-orang hebat. Ini ada mas-mas yang ganteng dan mbak-mbak yang cantik sekali nih. Ini yang di sebelah kiri saya ada Mas Afan, dia dari ahli dari sudut pandang kemanusiaan. Bila bisa say hi Mas Afan di kamera. Nah, ini ada Mas Adi dari sudut pandang keagamaan, serta ada Mbak Ferisa dari sudut pandang keamanan, serta Mbak Sofi dari sudut pandang orang awam. Nah, di sini, di podcast ini kita akan membahas mengenai konflik yang sangat luar biasa, yang dari dulu sampai sekarang nggak selesai-selesai. Ya, betul sekali kan? Betul sekali. Di sini kita akan bahas tentang konflik antara Israel dan Palestina. Nah, dari awalnya yang memperebutkan tanah, tapi sampai sekarang akhirnya banyak korban sipil yang menjadi korbannya. Dari peperangan tersebut udah puluhan juta, entah itu dari masyarakat Palestinanya sendiri ataupun dari masyarakat Israel. Tapi terutama korban sipil itu terbanyak itu di Palestinanya. Nah, di sini kita akan mengupas apakah konflik Palestina dan Israel itu dilandasi oleh kemanusiaan atau moral, atau ditunggangi oleh kekuasaan dan kepentingan saja oleh orang-orang yang berkuasa. Oke, kita masuk ke sesi yang pertama diskusi ya. Kita mau tanya dulu nih dari sudut pandang Mas Afan, dari sudut pandang kemanusiaan. Menurut Mas Afan, jika kita melihat konflik ini dari sisi kemanusiaan, apa hal yang paling penting yang harus kita perhatikan, Mas Afan?
Ya, kalau kita bisa melihat dari sudut pandang kemanusiaan, kalau menurut saya teman-teman semua ya, kalau menurut saya hal pertama yang harus kita lihat adalah berapa banyaknya korban atau berapa banyaknya manusia yang menjadi korban dari kejadian yang dilakukan oleh Israel tersebut. Karena seringkali yang kita lihat mereka itu hanya fokus pada wilayah yang akan mereka perebutkan saja, tanpa memikirkan berapa korban, berapa orang yang tersakiti, dan berapa banyak tempat-tempat yang mereka hancurkan seperti itu. Karena ketika kita melihat banyak sekali anak-anak kecil yang sedang bermain menjadi korban, orang-orang tua yang sedang bekerja menjadi korban. Nah, maka dari itu kita harus melihat berapa banyak korban yang menjadikan semua itu tuh rusak gitu. Kayak semisal kita melihat gedung-gedung besar yang ada di Palestina itu rusak, masjid juga rusak. Jadi kita juga harus memikirkan hal tersebut. Menurut saya, sebesar apapun kepentingan politik tersebut, tetap ada batas moral yang harus dijaga. Karena sebuah kemenangan yang dibangun atas penderitaan manusia tentu akan menjadi pertanyaan yang besar secara etika, seperti itu. Tapi dari sudut pandang keamanan, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya. Kalau sebuah negara merasa terancam, tentu mereka akan mengambil langkah untuk mempertahankan dirinya. Ya, memang benar sekali Mbak Felisa. Tetapi keamanan itu memang penting. Ya apa enggak teman-teman? Iya, betul. Ya, tetapi menurut saya keamanan itu tidak boleh menjadi patokan semata untuk menghilangkan rasa dan nilai kemanusiaan. Karena yang kita lihat konflik antara Israel dengan Palestina itu tidak menggunakan rasa kemanusiaan. Karena kalau setiap pihak hanya berpikir tentang kepentingannya sendiri, maka korban yang paling dirugikan adalah masyarakat biasa. Karena masyarakat biasa adalah masyarakat yang mereka itu tidak tahu apa-apa, tetapi mereka menjadi korban dari adanya hal yang dilakukan oleh Israel tersebut. Betul. Setuju nggak nih? Setuju. Oke. Kita lanjut ya. Saya mau tanya pendapatnya dari Mbak Felisa. Dari sudut pandang keamanan, bagaimana sih kalau melihat konflik ini nih, menurut Mbak Felisa sendiri? Menurut saya, kita harus memahami bahwa negara bekerja dengan pertimbangan yang berbeda dari individu. Sebuah negara tidak hanya berpikir tentang kondisi hari ini, tetapi juga memikirkan ancaman di masa depan. Dari sudut pandang keamanan, sebuah negara akan berusaha memastikan rakyatnya terlindungi. Namun, aku juga ingin menekankan bahwa keamanan seharusnya tidak berarti bebas melakukan apapun. Ya. Tapi gini, masuk akal nggak sih kalau keamanan itu menjadi alasan untuk pembenaran semua tindakan yang terjadi? Tidak, menurutku keamanan adalah alasan untuk bertindak, bukan alasan untuk mengabaikan batas. Masalahnya adalah menentukan batas tersebut, karena setiap pihak bisa merasa bahwa tindakan mereka adalah bentuk pertahanan. Oke, jadi menurut Mbak Felisa sendiri itu dalam sudut pandang keamanan itu tidak bisa jadi pembenaran bahwa itu tuh benar melakukan tersebut. Ya. Menurut Mbak Sofi dari semua pendapat tadi, kenapa sih konflik ini tuh sangat sulit dipahami? Kalau menurut saya ya, kan konflik ini nggak cuma dari satu cerita. Ya. Ada beberapa pihak yang melihat dari berbagai sudut pandang. Ada yang melihat persoalan kemanusiaan, ada juga persoalan keamanan, ada juga dari sisi sejarah dan identitas. Nah, menurut saya di sini masalah terbesar itu ketika manusia ini hanya terfokus pada satu sudut saja. Semisal ketika ada seseorang yang mendengar narasi dari satu pihak, maka pihak lain itu dianggap salah. Padahal konflik besar itu biasanya memiliki banyak faktor yang saling berkaitan seperti itu. Ya, kalau menurut memang benar ya. Tetapi, apakah kita ketika melihat semua sisi tidak membuat kita kehilangan sikap terhadap penderitaan korban tersebut? Menurutku enggak sih, karena dengan kita memahami berbagai sisi sudut pandang bukan berarti kita membenarkan semua
tindakan. Ya. Soalnya kita itu tetap bisa mengakui adanya penderitaan manusia, tapi juga bisa memahami bahwa konflik ini memiliki latar belakang yang kompleks. Dan yang harus dihindari adalah pemikiran bahwa semuanya hanya hitam dan putih. Setelah kita mendengar dari beberapa sudut pandang, mulai dari sudut pandang kemanusiaan, keamanan, serta orang-orang, kita lanjut ke sudut pandang keagamaan nih. Dari Mas Ardi sendiri, konflik ini kalau dilihat dari sisi keagamaan itu gimana nih? Kalau menurut dari sisi keagamaan, pada dasarnya mengajarkan nilai tentang kehidupan, kedamaian, dan tanggung jawab moral. Namun ketika agama masuk ke dalam konflik politik, terkadang agama tidak lagi hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan pembenaran. Ketika setiap pihak merasa bahwa mereka berada di pihak yang paling benar, maka dialog menjadi lebih sulit. Karena masalahnya bukan hanya tentang wilayah atau kekuasaan, tetapi juga tentang keyakinan terhadap kebenaran. Berarti menurutmu agama menjadi konflik? Tidak selalu. Menurutku, agama bukan penyebab utama konflik. Yang menjadi masalah adalah ketika manusia menggunakan agama untuk memperkuat kepentingan tertentu. Nilai agama seharusnya membawa manusia untuk menghargai kehidupan, bukan memperbesar perpecahan. Oke, diskusi yang sangat menarik ini teman-teman. Dari diskusi ini saya simpulkan bahwa konflik antara Israel dan Palestina itu bukan persoalan yang sederhana. Ya, setuju. Dan ada dari sisi kemanusiaan yang berbicara tentang penderitaan warga sipil, terus ada dari sisi politik yang berbicara tentang kepentingan, dan ada sisi agama yang berbicara tentang nilai dan keyakinan. Nah, mungkin hari ini kita tidak menemukan jawaban siapa yang benar, siapa yang salah, dan kita juga belajar bahwa sebelum menilai konflik, kita perlu memahami lebih dalam, karena dalam konflik sebesar apapun, yang paling penting itu bukan hanya bagaimana seseorang mempertahankan pendapatnya, tetapi bagaimana manusia itu tetap mampu melihat manusia lain sebagai manusia. Iya. Terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi pendapatnya mengenai konflik ini. Semoga pemirsa yang melihat mendapat pencerahan dalam podcast kita kali ini. Nantikan podcast kita selanjutnya. See you!